Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kicau Mania dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama channel saya PM Club. Di video kali ini saya akan membahas tentang tahap pengondisian. Setelah Sobat Kicau sudah mendapatkan bahan jagoan yang menurut Sobat Kicau mempunyai bakat, maka Sobat Kicau akan melalui proses yang namanya tahap pengondisian. Sebelum ke pembahasan, di sini saya akan memberikan sebuah contoh video burung yang sebelum saya kondisikan dan sudah saya kondisikan. Ini dia videonya. Nah, setelah melihat video tersebut, kita bisa melihat fighter murai yang belum dikondisikan dan sudah dikondisikan. Sangat berbeda tingkat fighternya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Apa sih tahap pengondisian itu? Tahap pengondisian adalah di mana kita sebagai perawat dituntut untuk membuat jagoan kita menjadi gacor dan fighter. Pada saat proses ini biasanya Sobat Kicau memberikan jumlah ekstra puding itu tentu akan merasa takut atau khawatir burungnya akan menjadi oper birahi. Sama, saya dulu juga berpikiran seperti itu. Kalau saya berikan dengan jumlah jangkrik yang banyak, takutnya oper birahi. Pada tahap pengondisian ini, jangan takut burung kita jadi oper birahi. Selama kita paham dengan jumlah, manfaat, dan efek dari ekstra puding, tentu tidak akan ada masalah. Tapi, jangan juga mentang-mentang sedang dalam proses tahap pengondisian, kita memberikan ekstra puding semaunya. Contohnya, burung tidak fighter dipaksa dengan jangkrik banyak, ditambah dengan ulet hongkong yang banyak. Tentu saja itu namanya berlebihan. Kasih secara bertahap dan jangan terlalu cepat mengganti jumlah settingan. Tunggu seminggu dan lihat hasilnya. Karena dalam tahap ini nantinya kita akan menuju ke proses settingan. Yang namanya tahap pengondisian untuk burung lomba itu, hal yang paling dasar adalah mengejar birahinya. Tujuannya adalah supaya burung menjadi lebih gacor, fighter, dan keluar mental tempurnya. Dan supaya burung nanti pada saat kita lombakan tidak matung atau tidak bunyi, bahkan cuma loncat-loncatan saja. Pada tahap ini, Sobat Kicau nggak usah mikirin ke settingan dulu. Yang penting, gimana caranya bikin burung menjadi sehat, fighter, dan gacor. Bahkan kalau bisa sampai burungnya benar-benar bongkar-bongkar materi saat di rumah. Ini bukan termasuk settingan, tapi di mana proses kita menemukan jumlah ekstra puding yang bikin burung kita gacor dan fighter, sehingga mental tempurnya keluar.
Jika burung sobat sudah gacor dan fighter pada saat di rumah, serta sering bongkar-bongkar isian, sobat bisa ajak jalan ke lapangan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengukur seberapa tingkat fighternya. Karena burung sendiri saat di rumah beda pada saat ketemu lawan. Nanti di situ sobat kicau akan punya patokan. Misalnya sobat kicau burungnya disetting dengan jumlah jangkrik 77, maka sobat kicau udah punya gambaran ketika nanti pada saat dibawa ke lapangan burungnya nembak-nembak sambil nabrak-nabrak, ya berarti sobat kicau sudah punya gambaran bahwa settingan harian yang kita berikan itu berlebihan atau kelebihan. Maka tinggal turunin sedikit, contoh menjadi 55. Tapi jika dirasa pada saat di lapangan burung kurang ngotot, maka bisa dinaikkan menjadi 10-10. Itu semua akan menjadi gambaran dan patokan kita saat di rumah dan di lapangan. Sehingga nanti kita akan lebih mengetahui karakternya pada saat di rumah dan di lapangan. Maksudnya gimana? Jika burung yang awalnya disetting dengan jangkrik 77 di rumah sangat fighter, tapi setelah dibawa ke lapangan burung sedikit galak atau nakal. Nah, pasti otomatis kita akan turunkan. Tapi setelah kita turunkan di rumah bunyinya santai. Tapi pas ketemu lawan dia main ngotot, enak, durasi dari awal sampai akhir. Nah, itulah yang dimaksud dengan karakternya. Dia minta disetting di rumahnya santai, tapi di lapangannya mau ngotot kerja dengan maksimal. Begitupun sebaliknya. Apakah harus dibuat on dulu saat di rumah agar nanti di lapangan juga mau tarung? Karena menurut saya 90% murai bisa tampil maksimal pada saat di lapangan itu karena faktor pengondisian harian di rumahnya. Karena jika kita paham akan karakternya dan kita pas dalam memberikan jumlah ekstra puding dan perawatannya, maka murai akan memiliki fighter yang bagus. Ingat pesan saya, murai mau narung, mau bongkar isian, mau main nagen durasi dari awal sampai akhir itu cuma ada 4 faktor. Yang pertama mental, yang kedua birahi, yang ketiga emosi, yang keempat stamina. Jadi sobat kicau harus bisa memenuhi 4 poin tersebut agar murainya bisa jalan di lapangan. Itulah pentingnya tahap pengondisian. Karena sebagus apapun bakat dari murai sobat, jika sobat tidak tepat dalam memberikan jumlah jangkrik dan tidak tepat memberikan perawatannya, maka pasti ada aja kendalanya. Semua itu adalah proses dari hasil pengamatan kita sehari-hari dalam mengamati karakternya. Oke, sobat kicau, mungkin ini saja pembahasan dari saya. Jika ada sobat kicau yang belum mengerti atau ada yang ingin bertanya, serta ada pembahasan lain, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.